Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nudin Farzina Nafia dengan NPM 2206082695 dari kelas SISDM A. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan panduan terkait tutorial penggunaan modul attendance, timesheet, kontrak, dan overtime pada UDU versi 16. Oke, yang pertama yaitu kita akan membuat database baru melalui duplikasi database pada lab sebelumnya, yaitu dengan nama npm_attendance. Selanjutnya, untuk bagian attendance, kita akan melakukan instalasi modul attendance, yaitu pada menu apps kita akan cari search dengan keywordnya yaitu attendance, kemudian pastikan bahwa telah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan masuk sebagai employee masing-masing, lalu mengakses modul attendance untuk melakukan check-in. Kemudian, setelah ketiga akun, yaitu employee yang dipilih, yaitu pada kesempatan ini saya mendapatkan Wisnu, kemudian dua employee lainnya, yaitu sebagai contoh, eh, Winda yang merupakan manajer dari eh, divisi warehouse, dan Heru sebagai kepala seksi payroll. Nah, setelah ketiga akun tersebut berhasil check-in, maka lakukan check-out. Jadi yang pertama, untuk Wisnu yang merupakan employee yang dibagikan, pada menu attendance, pada modul attendance, akan tampilannya sebagai berikut, kemudian kita bisa tekan tombol yang check-in. Nah, selanjutnya akan terdapat gambaran seperti berikut setelah check-in, yaitu waktu check-in yang telah dilakukan oleh employee tersebut. Kemudian nanti akan ada tampilan merupakan sebuah button check out, maka bisa diklik, kemudian tampilannya akan sebagai berikut, yaitu waktu check out dan durasi kerjanya. Kemudian, oke, maaf tadi, berarti yang kita lakukan cek yaitu Hana sebagai manajer HR, kemudian dan Heru sebagai kepala seksi payroll. Nah, setelah itu, jika telah berhasil melakukan check out, lalu masuk ke bagian akun administrator dan lakukan pengecekan data report dari kehadiran karyawan dengan masuk ke modul attendance, kemudian klik attendance. Berikut merupakan hasil dari report ketiga employee tersebut. Itu terdapat nama employee-nya, waktu check-in, kemudian waktu check-out, dan work hours-nya, yaitu waktu kerjanya. Nah, selanjutnya, selain melakukan check-in dan check-out secara manual, kita juga bisa melakukan import file attendance dengan melakukan, yaitu mengklik bagian pada favorit, kemudian import record, upload file, lakukan testing, dan import. Kita akan upload file, setelah di-upload file, berikut merupakan tampilannya. Kemudian kita lakukan testing, apakah isi dari file yang akan diimport tersebut bermasalah atau tidak. Jika sudah valid, maka bisa lakukan import. Nah, berikut merupakan beberapa report dari attendance yang telah kita tambahkan melalui proses import file. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi extra hours untuk dapat menghitung lembur kerja, yaitu dengan memilih opsi configuration, kemudian klik checkbox count extra hours, kemudian isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh, kita bagian extra hours, untuk count extra hours-nya kita centang untuk checkbox-nya, kemudian isi start form, isi time period pada yang atas, untuk tolerance time in favor of company, dan tolerance time in favor of employee untuk time period-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam halaman reporting yang terdapat pada list dan coba pakai salah satu chart yang tersedia. Nah, ini merupakan salah satu contoh tampilan dari reportingnya. Ini juga merupakan contoh dari reportingnya. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu timesheet. Kita akan masuk sebagai akun administrator dan pastikan bahwa modul timesheet itu sudah terinstall. Jadi tampilannya sebagai berikut. Nah, berdasarkan pembagian employee, saya mendapatkan employee yang merupakan Wisnu. Sehingga untuk membuat timesheet, yaitu dengan akses modul timesheet, kemudian buat dua timesheet baru dengan mengklik tombol new, kemudian isikan sesuai dengan ketentuan. Itu pada kali ini saya membuat dua timesheet untuk Wisnu, yaitu terdapat Project Management Inventaris Gudang, kemudian teksnya yang pertama mengajukan stok pagi, dan yang kedua itu persiapan pengiriman siang dengan deskripsi masing-masing dan hours span-nya
5 jam dan yang kedua 6 jam 30 menit. Nah, selain membuat timesheet secara manual, kita juga bisa melakukan import timesheet dan dari Excel, yaitu dengan mengklik favorit, kemudian import record, upload file, kemudian testing dan import. Berikut merupakan hasil dari timesheet yang telah kita perbarui, yang telah kita tambahkan dari proses import. Yang selanjutnya yaitu merupakan bagian dari overtime. Kita akan melakukan download folder HR Overtime terlebih dahulu, yaitu dengan mengunjungi situs website Open HR Overtime, kemudian klik download untuk versi 16. Nah, setelah folder tersebut berhasil terunduh, kita akan melakukan ekstrak folder zip tersebut ke folder add-on yang terdapat pada folder dilakukannya instalasi Udo SQL. Nah, kemudian kita akan menambahkan OHRMS Overtime pada dependensi di OHRMS Core, lalu kita lakukan restart Docker. Kemudian kita akan untuk memunculkan modul overtime, kita buka menu apps sebagai pada kali ini kita menggunakan akun administrator, kemudian hidupkan mode developer mode. Lalu kita buka menu apps, lalu klik submenu update app list pada navbar, lalu klik tombol update untuk melakukan update apps pada Udo. Kemudian kita akan cari keywordnya overtime pada menu apps, lalu klik active. Klik activate. Berikut ketika sudah berhasil diinstal. Nah, berikut merupakan tampilan setelah berhasil melakukan instalasi dan aktivasi OpenHR Overtime. Selanjutnya, kita akan membuat kontrak untuk employee. Masuk sebagai Winda yang merupakan manager warehouse, lalu masuk ke detail employee yang dipilih untuk skenario overtime sesuai pembagian, yaitu employee Wisnu. Kemudian setelah masuk, klik nol kontrak untuk membuat kontrak terkait employee. Setelah nol kontrak tadi diklik, maka tampilannya akan sebagai berikut, yaitu Wisnu Kontrak History, terdapat beberapa file yang perlu diisi. Nah, kemudian kita bisa tekan klik tombol create untuk membuat kotak baru, lalu isikan file tersebut sesuai dengan kebutuhan dan menyimpannya. Setelah kita masukkan, tampilannya akan seperti berikut. Kemudian ketika sudah di-save, maka akan terdapat kontrak historis, yaitu sebagai berikut. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengatur wage, day wage, dan hour wage pada bagian salary information sesuai dengan ketentuan, yaitu pada detail kontrak tadi. Untuk bagian yang salary information, kita masukkan ketentuannya masing-masing. Setelah itu, kita akan tekan tombol running pada pojok kanan atas halaman kontrak untuk menjalankan kontrak yang telah dibuat tersebut. Yang sebelumnya new, kita ubah menjadi running. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan untuk hak akses. Masuk sebagai akun administrator, kemudian lalu masuk ke halaman settings. Selanjutnya, pilih Manage User, yaitu pilih employee yang pada kali ini yaitu Wisnu, kemudian atur value pada file contracts, kemudian menjadi Employee Manager. Nah, pada bagian Human Research yang sebelum contracts, yang sebelumnya yaitu administrator, kita ubah menjadi Employee Manager. Kemudian kita akan melakukan skenario untuk request overtime, yaitu masuk ke modul overtime request sebagai administrator, lalu akses overtime types, kemudian buat cash hour sebagai tipe dari overtime dan isikan file sesuai kebutuhan. Yaitu kita buat dulu cash hour-nya, masukkan beberapa nama, kemudian form to dan rate-nya. Selanjutnya, buat pengajuan overtime dari employee Wisnu dengan klik tombol new pada bagian overtime request, lalu isikan field-field yang terkait sesuai dengan kebutuhan pada soal. Kemudian, kita akan masuk sebagai Winda yang merupakan manajer dari Wisnu. Kemudian, pada detail kontrak dari overtime request, kita isikan field overtime type dengan cash hour. Setelah mengisi tipe overtime tersebut, maka Udo akan secara otomatis melakukan perhitungan pada overtime amount-nya. Sebelumnya, ketika kita simpan pada bagian tipenya ini cash, masih belum ada overtime
overtime amount-nya, tetapi ketika pada bagian Winda sudah memasukkan overtime type, maka akan muncul overtime amount yaitu sebesar 253.000. Nah, selanjutnya kita setelah di-review, setelah Winda sebagai manajer melakukan review dan telah merasa bahwa informasi yang diajukan pada overtime request itu telah sesuai, maka bisa melakukan persetujuan dengan menekan tombol approve. Itu tampilannya akan seperti berikut, yang sebelumnya waiting akan menjadi approve. Selanjutnya, kita akan masuk ke modul payroll untuk melakukan pembuatan payslip employee yang melakukan lembur yang telah kita buat sebelumnya, yaitu kita klik new pada lalu isi field yang terkait untuk membuat payslip. Yaitu pada bagian modul payroll, kita masuk ke employee payslip, kemudian klik new, masukkan detail sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika dimasukkan, maka akan terdapat work days dan other input, yang merupakan overtime sudah tercover pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan membuat pengajuan overtime lainnya dengan mengisi field yang ada sesuai dengan soal. Apabila pada skenario yang sebelumnya, kita menggunakan skenario bahwa overtime-nya telah sesuai, overtime request-nya sesuai, sehingga disetujui oleh manajer. Sedangkan pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk membuat pengajuan overtime lainnya dengan yang isinya tuh tidak sesuai sehingga manajer bisa menolaknya. Itu kita buat untuk overtime yang kedua. Lalu masuk kembali ke akun kepala seksi, yaitu pada kesempatan ini saya menggunakan Winda sebagai manajer warehouse, kemudian lakukan pengecekan. Apakah tanggal yang dimasukkan itu telah sesuai, kemudian jam kerja lemburnya juga telah sesuai. Ternyata setelah dilakukan pengecekan pada request overtime yang kedua ini, ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan jam kerja yang ada, sehingga kepala seksi yaitu Winda dapat melakukan penolakan dengan menekan tombol reviews. Nah, tampilan ketika ditolak yaitu maka statusnya yaitu reviews. Oke, masuk pada bagian pertanyaan. Dengan banyaknya attendance yang perlu diimport karena sebelumnya dilakukan secara manual, maka buatlah template untuk mengimpor master data attendance dengan semua field yang harus terisi lengkap untuk 3 karyawan. Berikut merupakan contoh dari master data yang telah saya buat, yaitu untuk employee, saya membuat Wisnu, Waru, Wira, dan Wedi, kemudian jam waktu check-in-nya, tanggal beserta spesifikasi jamnya, kemudian check-out, yaitu tanggal beserta spesifikasi waktunya juga, kemudian work hours, yaitu rentang waktu antara check-in dengan check-out. Nah, soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours modul attendance? Oke, yang pertama, tolerance time in favor of company adalah periode toleransi waktu yang diatur untuk kepentingan perusahaan. Dalam waktu toleransi ini, jika seorang karyawan datang terlambat, namun masih dalam batas waktu yang ditentukan, mereka tidak akan dikenakan penalti atau sanksi keterlambatan. Aturan ini memberikan sedikit fleksibilitas untuk karyawan, namun tetap menguntungkan perusahaan, menjaga kelancaran operasional tanpa mengganggu yang berarti, tanpa adanya gangguan yang berarti. Kemudian tolerance time in favor of employee, yaitu waktu toleransi yang diberikan khusus untuk mendukung kebutuhan karyawan. Dalam periode ini, karyawan dapat datang terlambat atau pulang lebih awal dari jam kerja tanpa adanya konsekuensi atau pelanggaran aturan. Waktu toleransi ini biasanya bertujuan untuk membantu karyawan menyeimbangkan kebutuhan pribadi atau keluarga, serta menghindari kemacetan atau mengurus kebutuhan mendesak, sehingga mereka tetap nyaman dan termotivasi dalam bekerja. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara overtime request dengan tipe cash dan tipe leave. Yaitu perbedaan mendasar dari overtime tipe cash dan leave terletak pada bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Overtime tipe cash yaitu karyawan menerima kompensasi dalam bentuk uang atau finansial. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan perhitungan jam lembur yang telah disetujui, biasanya dibayarkan bersama dengan gaji bulanan. Nah, tipe dari overtime tipe cash ini yaitu cocok bagi karyawan yang membutuhkan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk overtime tipe leave, karyawan mendapat kompensasi berupa waktu cuti pengganti,
Jumlah hari cuti yang didapat sesuai dengan akumulasi jam lembur. Kemudian dapat diambil di waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Idealnya bagi karyawan yang menginginkan waktu istirahat tambahan. Nah, tidak ada pembayaran tunai tambahan yang dilakukan untuk overtime tipe leave ini. Kedua tipe ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan karyawan untuk memilih bentuk kompensasi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian panduan terkait penggunaan attendance, timesheet, kontrak, dan overtime pada UDU versi 16. Semoga bermanfaat. Terima kasih.